Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwal hayyul qayyumur rahman. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'du. Pemirsa dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan yang menyaksikan siaran ini, yang sedang menyaksikan program dakwah bil hikmah, saya doakan semuanya adalah merupakan calon-calon penghuni surga insyaallah. Jalan-jalan ke Pantai Panjang sehingga sebentar membeli kelapa muda. Untuk seluruh yang sudah menyaksikan, saya doakan masuk surga insyaallah, amin. Pemirsa dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tips-tips menyambut Ramadan. Karena dalam kajian bil hikmah sebelumnya kita membicarakan bahwa pentingnya menundukkan hawa nafsu dan menyambut Ramadan dengan baik, maka kita akan membicarakan bagaimana persiapan kita dalam menyambut Ramadan yang sudah di ambang pintu. Pemirsa dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di masyarakat, survei kecil-kecilan, bahwa masyarakat dalam menyambut Ramadan itu, umat Islam dalam menyambut Ramadan itu terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada yang riang. Kelompok yang kedua ada yang setengah riang. Ada yang ketiga adalah meriang. Nah, jadi ada yang kalau menyambut Ramadan itu dia riang, gembira, semangat, optimis, ya dengan gaung luar biasa, syiar yang luar biasa, ya menyambut, mengelu-elukan Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika bil ghufran, ya. Kami akan datang kepadamu untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang setengah riang masyarakat ini. Setengah riang karena memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara, duniawi, ya. Ini juga tidak bagus, setengah riang. Nah, ada juga yang ketiga, ini lebih parah lagi, meriang dia ketika Ramadan akan masuk. Dia tidak senang dan dia menyesali sampai mengatakan alangkah cepatnya Ramadan yang akan datang lagi. Baru selesai kemarin Ramadan, sekarang sudah akan Ramadan lagi, dan dia menyesali hal itu. Nah, orang yang beriman tentu dalam masuk kelompok yang pertama, yakni adalah dia riang, dia gembira, dia semangat, dia optimis, tafaul menyambut Ramadan tersebut, karena dia memahami bahwa Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan untuk berdoa, bulan untuk mengampuni dosa, maka dia berharap, semangat untuk menyambut Ramadan tersebut. Pemirsa dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak cukup kita hanya bergembira saja. Perlu melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut Ramadan. Minimal ada 4 persiapan dalam menyambut Ramadan itu. Ini mumpung Ramadan masih di ambang pintu, ada 4 persiapan dalam menyambut Ramadan. Yang pertama adalah i'dadul ilmi, persiapan dari segi ilmu. Yang kedua adalah i'dadul jasad, persiapan dari segi jasad, fisik. Yang ketiga i'dadur ruhi, persiapan dari segi ruhi, ya, mental, non fisik. Ada yang keempat adalah i'dadul mal, persiapan dari segi harta. Ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan persiapannya adalah i'dadul ilmi, persiapan dari segi ilmu, pemahaman, pengetahuan kita tentang puasa, apa saja yang membatalkan puasa,
apa saja kesunahannya, bagaimana qadha dan fidyahnya. Ini perlu kita baca-baca buku. Mari kita buka fikih siam. Mari kita tanya dengan ustadz, dengan guru dan ulama yang kita ketahui tentang problem-problem seputar masalah puasa dan Ramadan tersebut. Kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, banyak hal simpang siur tentang membatalkan puasa. Ada yang mengatakan kalau sedang mandi di sungai lagi buang-buang angin batal puasanya. Ini kan hal-hal yang perlu untuk kita tegaskan bahwa hal itu tidak membatalkan puasa. Dan masih banyak hal-hal lain yang perlu untuk didiskusikan, kita pahami tentang Ramadan dan puasa tersebut. Sebab amal tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan pertama, i'dadul ilmi, persiapan dari segi harta. Yang kedua, ada i'dadul jasad, persiapan dari segi fisik. Persiapan dari segi fisik. Jasadiyah. Ini bisa kita lakukan pertama dengan mempersiapkan kesehatan badan atau mengkondisikan kesehatan badan yang baik. Jangan sampai Ramadan masuk kita sakit dan tidak kuat melaksanakan puasa. Jadi perlu kesehatan badan. Yang kedua juga dalam persiapan jasad itu perlu kita melakukan bersih-bersih, kebersihan lingkungan, kebersihan badan. Kita tata dulu rumah-rumah kita tata dulu rapi-rapi di ruangan kita, atau pekarangan rumah, pekarangan masjid. Mari kita satukan, kita rapikan dengan sebaik-baiknya, karena menyambut Ramadan sudah di ambang pintu. Bahkan kita perlu membersihkan kebersihan badan. Istihdad, mohon maaf, itu membersihkan bulu kemaluan. Wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Taklimul azfar, memotong kuku. Wa qasus syarib, merapikan kumis dan membersihkan jenggotnya. Ini adalah merupakan kebersihan badan yang perlu untuk kita fokuskan ketika menyambut Ramadan tersebut. Bahkan kalau kita lihat tradisi di masyarakat zaman dahulu, ada yang menyambut Ramadan tersebut dengan mereka melakukan mandi khusus menyambut Ramadan itu. Walaupun tidak ada hadisnya tentang mandi menyambut Ramadan ini, tetapi ini suatu hal tradisi yang baik. Dapat kita kaitkan dengan semangat optimis Ramadan akan datang, dia mandi membersihkan badannya. Yang dalam tradisi masyarakat terdahulu kita kenal dengan istilah belimau kata orang Bengkulu, atau balimau kata orang Minangkabau, atau belangia kata orang Rejang, dan lain-lain bahasa lain. Itulah harum-haruman orang dulu mandi dengan air limau, air jeruk, sehingga untuk membersihkan badannya menyambut Ramadan tersebut. Walaupun tradisi belimau, tradisi mandi dengan air jeruk tersebut sudah banyak bergeser penyalahgunaan oleh anak muda, hal yang tidak baik begitu. Tapi tradisi awalnya bagus, membersihkan badan. Kemudian juga yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah i'dadur ruhi, persiapan dari segi ruhiyah. Persiapan dari segi mental, non fisik. Ini mari kita bermaaf-maafan sebelum Ramadan masuk. Terutama orang yang dekat dengan kita. Mari kita bermaaf-maafan dengan orang tua. Ataupun seandainya orang tua sudah meninggal, kita bisa mendoakannya ataupun menyempatkan berziarah ke kuburnya. Jadi tradisi masyarakat ziarah kubur sebelum Ramadan itu tradisi yang baik, karena itu adalah mengenang arwah, mengingat atau mendoakan arwah-arwah orang tua sebelum Ramadan itu masuk. Ini persiapan ruhiyah. Kemudian juga persiapan ruhiyah itu bisa kita lakukan dengan cara berdoa agar bisa melaksanakan puasa dengan baik. Berdoa masuk puasa. Yang kita kenal kalau Nabi itu menyambut dan membaca doa masuk Ramadan itu dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Boleh kita baca doa sendiri-sendiri ataupun kita berdoa di rumah. Kita mengajak orang lain datang ke rumah kita, masyarakat datang ke rumah untuk kita baca doa bersama-sama dan makan bersama dalam nyambut Ramadan tersebut. Dari tradisi masyarakat kita doa masuk puasa itu tradisi yang baik. Bukan tradisi yang bid'ah dolalah, tapi tradisi yang baik,
karena itu adalah dalam rangka semangat optimis nyambut Ramadan. Yang salah adalah tentunya bersemangat dalam mendoa masuk puasa, tetapi ketika puasa laksanakan dia tidak melaksanakan puasa tersebut, itu tentu salah. Tapi dengan sebaiknya melakukan doa bersama, itu hal yang baik. Kemudian juga dalam persiapan ruhiyah ini perlu juga kita melakukan membayar hutang pinjam meminjam dengan teman, hutang pulsa, hutang di warung segala macam, sempatkan dulu dibayar sehingga pas puasa masuk, Ramadan masuk, kita tenang. Termasuk yang penting adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada nazar, mungkin ada hutang puasa Ramadan kita tahun kemarin belum bayarlah. Atau ibu-ibu yang tahun kemarin ada tidak puasa karena haid, halangan, maka sebelum Ramadan masuk sempatkan dulu puasa tahun kemarin dibayar terlebih dahulu. Hakullah ahakun bil wafa, karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar dan ditunaikan. Bahkan kalau kita punya kewajiban puasa, maka kewajiban puasa itu dibayar oleh waris. Saking pentingnya, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu, siapa meninggal tapi masih punya kewajiban puasa, maka dari bayar oleh walinya. Maka baiklah, sempatlah sebelum Ramadan ini melakukan persiapan ruhiyah tersebut. Yang terakhir adalah i'dadul mal, persiapan dari segi materi, persiapan dari segi harta. Loh, kok menyambut Ramadan perlu materi, perlu harta? Iya. Bulan Ramadan kita ingin berimpak, maka siapkan setting materi. Bulan Ramadan kita ingin sahur, kita ingin berbuka dan lain-lain, maka perlu juga persiapan dari segi maliyah. Ibu-ibu atau untuk persiapan dapur, untuk membeli minyak manis, untuk stok cabai dan lain-lain, diperbolehkan karena itu dalam menyambut Ramadan, sehingga Ramadan masuk kita punya bekal yang baik. Semoga kita bisa mengamalkannya 4 persiapan tadi, persiapan ilmu, persiapan jasad, persiapan ruhiyah, dan persiapan harta, sehingga Ramadan betul-betul memberikan arti dan makna dan bisa mengantarkan kita kepada derajat muttaqin. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.